jago silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur hati riang gembira ngobrol di sini bareng Wak Ola. Kita peloi budak kecil main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur kita masih bersama perempat RRI Pangga di Sriwijaya Siang. Ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di mana pemberado sedang rasa jati kulo Ahmad Joniara pacak bersua kembali di program obrolan UMKM ya di sesi kali ini Sriwijaya Siang. Dan hari ini kita bakal isi dengan satu tema spesial yaitu inflasi dengan tema besarnya mengatasi inflasi dengan giat UMKM. Di mana narasumber kita ada dua orang ya. Yang pertama ada Mbak P dari owner dapur Mbak P dan ada rekannya ada Mbak Sinta juga. Langsung saja kita akan bersua dengan dua narasumber kita. Kita menyapa langsung ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Agak diturunkan dikit. Nah, biar cakep suaranya. Nah, dideketin. Oke. Jadi suaranya biar lebih jernih dan lebih merdu ya. Karena dua-duanya hobi nyanyi, coy. Mbak P ini pencipta lagu aslinya. Iya, betul. Kok tahu? Iya, tahu aja. Apa judul lagunya, Mbak? Bujang Lugu. Nah, kita putar lagunya ya. Oke. Kita cerita-cerita dulu, Mbak P. Ini Mbak P ini kan miliki usaha, bisa dikatakan ada beberapa ya. Tapi siang hari ini kita akan membahas mengenai makanan kuliner ya, dapur ya. Dan boleh jelaskan awal muasalnya bisa membuka usaha tersebut, silakan. Oke, terima kasih Pak Dola udah diundang ke radio kesayangan kita. Awalnya ini dapur Mbak Ova ini berdiri udah sekitar 5 tahun yang lalu sebelum COVID lah kayak gitu. Jadi apa namanya? Awalnya juga namanya bukan dapur Mbak Fai. Awalnya tuh dapur Piniti. Dapur Piniti itu usaha gabungan dengan adik sendiri kayak gitu kan. Dan setelah ibaratnya udah COVID. Jadi sebelum COVID udah 3 tahun berjalan, tapi setelah COVID itu semakin diperdalam lagi bisnisnya kayak gitu benar-benar difokusin kayak gitu kan. Pasca COVID juga sampai sekarang masih berlangsung kayak gitu. Karena bisnis selain makanan kan ada juga makeup artis gitu. Saya kan makeup artis. Jadi untuk sambilan aja sih gitu Pak Dol. Oke. Sambilan ya. Jadi tapi sudah banyak yang memesan ya dari dapur Mbak P ini. Udah, alhamdulillah udah. Siapa aja dia sekarang yang menjadi langganan atau mungkin di kantor-kantor gitu. Ini Alhamdulillah. bentuknya catering ya. Catering, Person ada ya? pempek. Nah kalau pempek ini udah go nasional nih Pak Dola. Go nasional udah dikirim kemana aja? Kemarin kita udah sempet didatengin oleh Lapak Ganjar gitu kan. Sama artis Kang Pepi didatengin ke kedai kita. Endorse gitu. apa gimana? Enggak, Sengaja bukan datang? endorse, cuman ini alhamdulillah dapur Pinit ini di baratnya tuh termasuk 4 UKM pilihan se-Indonesia gitu. Wih keren. Di Itu Palembang. dapur Mbak P. Apa namanya? Dapur Piniti? Iya, awalnya itu dapur Piniti. Itu dapur Piniti itu bisnis antara dua beradik gitu kan. Tapi sekarang udah nggak lagi pakai dapur Piniti tapi dapur Mbak Fai karena lebih menonjolin ke Mbak Fai-nya aja sekarang. Oke. Dan alhamdulillah kemarin kan ada Lapak Ganjar
dan udah sempet diliput ke rumah gitu Kak. Oh, langsung dilihat ya. Iya. Dan sekarang ini kan buka usaha ini kan bisa dikatakan harus mengutamakan kualitas ya. Betul. Terus dari segi rasa. Betul. Kalau ujung Palembang lemak, ada banyak, nak murah. Nah, gimana mengantisipasinya nih? Apakah milih menurut para konsumen atau sesuai dengan apa yang dipola pikir dari Mbak Pi sendiri? Silakan Mbak. Sebenarnya bukan gitu aja sih Kak yang dibutuhkan kan. Yang paling penting itu harus ada inovatif juga gitu. Jadi kita kan persaingan ini udah banyak, udah berat apalagi di bidang kuliner. Kalau enggak kita yang produktif dan inovatif bakal kalah saingan dengan produk-produk yang lain gitu. Nah, yang penting gitu selain rasa, selain nak banyak yang tadi, kita harus ada kreativitas dari produk kita sendiri gitu. Oh gitu, jadi harus kreativitas ya. Ya. Nah ngomong-ngomong kreativitas, di sampingnya ada Mbak Sinta. Ya, ini usahanya kuliner juga ya. Ya. Ya, Nah, boleh cerita-cerita juga nih. Boleh ada namanya dikit atau mungkin rekanan gitu. Kami juga rekanan sama Mbak Faila juga rekanan. Kadang kalau misalnya lagi ada pesan-pesanan juga, kami kolaborasi. Kalau aku sih lebih ke ayam geprek. Ayam geprek. Iya. Ayam geprek kan ada beberapa jenis ya. Ada yang pedas, ada yang sedang, atau memang ada mengambil Emang udah ambil yang pedas. pedas. Tidak ada yang sedang itu nggak bisa milih. Nggak sambal. bisa. Oh, Karena udah satu pilihan. ciri khas ya. Ya, ciri ada khas. nama itu sambal yang begitu wah gitu ya. Iya, gitu. Ya, mungkin bisa ditambah lagi gimana usahanya? Kalau usahanya alhamdulillah berjalan, ya karena kita berusaha juga kan, jalan juga, cuma dibantu juga sama Mbak Faila sebagai bestie. Bestie ya. Iya bestie, Mbak Faila ini bestie. Jadi Mbak Faila juga sering ke aku. Aku tuh dikenal dengan Mama Angel. Mama Angel. Mama Angel. Iya, karena nama anak aku Angel kan. Oke. Jadi tim Lenggang tuh lebih sering manggil aku Mama Angel. Oke. Nah, apa hubungan dengan tim Lenggang sama teman-teman ini? Kalau aku nih sebagai konsumsi juga. Kalau misalnya ada suatu acara syuting, ada acara pertemuan. Kalau Lenggang ini production house ya? Atau memang koordinator UMKM? Dia mencakup semua Semua. dari single Karena kan ada. gini tema kita kan mengenai UMKM, inflasi dan pasti ada hubungan dengan komunitas ya. Iya, Jadi semuanya, jadi Iya, semua. saling mengisi ya. iya, saling isi. Lenggang bantu mungkin buatkan video. Dari vokal ada, dari perfilman juga ada gitu kan. Oke ya. Oke, balik lagi ke Mbak P. Mbak P, kalau bumbu-bumbu yang dipakai ini punya sendiri atau mengambil dari adopsi dari beberapa media? Kalau bumbu rahasia ini tetap pakai produksi sendiri aja Kak. Dan ini ada di Palembang seperti rempah-rempahnya tuh. Kebanyakan ada di Palembang. Cuman kalau yang untuk Taiwan Korea itu emang Nah, ini harus Taiwan pesen. Korea. Aku baru tahu ada Taiwan Korea. Iya, karena kan itu ada ciri khas bener-bener dari luar kan, kayak gochujang yang nggak ada di Palembang gitu Kak. Jadi Padahal tetanggaku tuh Pak Ujang tuh. gochujang itu kan tteokbokki kan ciri khasnya harus ada rasa gochujangnya kalau untuk Taiwan tteokbokki. Oh, jadi Taiwan Korea ini bentuknya tteokbokki. Tteokbokki. Bulat ya. Jadi keunggulannya nih Kak, kalau misalnya rice cake kan kalau dari luar kan biasanya terbuat dari tepung beras nih. Kalau di dapur Mbak Ava itu rice cake-nya tuh diganti dengan Taiwan, terbuat dari ikan gitu. Oh, jadi ciri khas Palembang masih. Iya, itu yang menjadi ibaratnya kemarin sempat dinobatkan sebagai pelopor makanan khas Palembang. Iya. Jadi mengubah cita rasa Palembang ke internasional gitu. Iya. Tapi bukan punya Korea ya. Cuma rasonya baik. Rasanya campur-campur. Ini namanya Taiwan Korea. Korea ya. Iya. Makanya udah go nasional kemarin. Taiwan punya kita aja cuman ya. Cuma Korea punya nama. Iya. Karena tadi modern gitu ya, campur-campur biar orang Korea pengen nyicip. Iya. Nah, ngomong masalah cicip-mencicip ya.
Mungkin mau keluar juga sudah pernah ya merasa bahkan tadi ada pesan sampai nasional. Ke daerah mana Cek? Oh, banyak Kak, udah sampai ke Semarang gitu kan. Jakarta. Pokoknya paling banyak Tangerang. Itu pempek ya? Pempek. Jadi Dan ini bisa first tahan nih. lama itu? Kenapa? Bisa tahan lama sampai kemana-mana? Bisa, karena itu kan di vakum ya. Jadi bisa ke mana-mana. Jadi pakai truk es untuk pengirimannya gitu. Iya, keren ya. Satu lagi mungkin yang lagi yang menjadi list terkenal di dapur kita tuh apa Cek? Yang biasa sering ngomong mesen. Nah, kalau sekarang ini Mbak Ove ada produk baru, tapi nggak baru-baru juga sih, ini udah resep rahasia nenek moyang dari zaman dulu. Oh iya. Itu musiknya kan ada gamelan teng. Ya. Iya. ini ada bandeng kate tulang Kak. Bandeng kate tulang mana Kate bahan? tulang. Bawa enggak barangnya? Ada bawa. Mana Ini tuh? Contoh tunjuk di kamera, bandeng kate tulang. Oke. Kalau bahasa kita aja bandeng kate tulang. Bandeng Iya, kate Bu tulang. Sita ya. Kalau modernnya bandeng presto. Bandeng presto ya benar. Kalau pepatah tuh ada lidah tak bertulang. Ini kalau dalam kuliner Mbak Ove istilahnya bandeng kate tulang. Nah, ya coba mana makanannya tunjuk di kamera biar tahu. Tunjukkan. Nah, Anda mendengar ini kan kenapa di kamera karena kita siaran melalui YouTube juga. Iya. Nah, ini Kak. Nah, Bandeng itu. kate tulang bentuknya kayak ikan bandeng Cak biasa tuh lah. Benar. Iya, Nah, iya, tapi yang membedakan ini isinya apa tuh? ada kate duri lagi. Jadi kate lagi tulangnya namanya. Ya. Bandeng ndak bertulang. Ini kalau di tempat lain presto, ini apakah dikeluarkan dulu dagingnya diolah, dimasukkan lagi? Iya, betul kayak gitu. Nah, aja coba diceritain nih. Walau tambah bumbu lah pokoknya kan. Bagaimana ikannya dari mana gitu? Ikannya kan kebenaran kita dekat pasar tradisional kan. Bukan dari hasil mancing sendiri bukan. Tahu dari hasil mancing atau dari kolam sendiri ya. Benar enggak Mbak Sinta ya? Iya. Harusnya gitu kan. Cuman Dan memang seger ya. iya Ya, segar. terus Jadi setiap hari kita ke pasar nih, sesuai Kak. pesanan namanya itu, by order. Setiap hari insya Allah ready. Tapi kalau misalnya banyak harus pre-order pesanannya gitu. Jadi Ya. inilah yang membedakan dengan ikan yang lain. Kalau yang lain kan bandeng presto Kak, yang masih ada duri, dimakan durinya lembut walaupun udah presto. Tapi kalau ini tetap isinya dibuang, daging tulang. Isinya diambil. Oh iya, bukan isinya dikeluarin dulu, salah. Iya. Isinya dikeluarin dulu, Iya. tulangnya dibuang. Iya. Isi Tulangnya diambil, isinya dibuang agak aneh ya. Iya. tulangnya dipempek sekarang deh. Oke. Balik lagi nih, kalau itu ada bumbu tambahan ya daging ikan bandeng nih. Kebenaran ada dua varian nih. Yang pertama Pedas-pedas itu ya? varian pertama itu original itu cuman sahang bawang putih itu kan. Tapi kalau yang kedua ada varian bumbu kuning Kak. Bumbu kuning. Dan ini bisa dibakar dan bisa juga digoreng. Oh, jadi dua-duanya bisa pilihan ya. Bisa. Tapi langsung makan bisa? Bisa Apa langsung. diolah lagi? Yang udah digoreng bisa langsung dimakan. Oh, ada pilihan juga minta langsung bisa dimakan gitu ya? Ya, Oke. betul. Mbak Sita, kita kembali ke Mbak Sita nih. Ya, Mbak Sita selain ayam geprek ya. Iya. Ya, sebelumnya usaha apa? Kalau dulu tuh jual ya dari ayam geprek itu sih. Sering juga buat makan kayak Snack. mochi, kayak snack. Makanan ringan. Kecil-kecil ya? Iya, kecil-kecil. Kayak jajanan pasar. Ya. Ah, Oh, pernah juga yang kue kecil-kecil dia? Iya. Kue tanpa ya? Bukan. Tanpa kotak. Kenapa juga. sekarang fokusnya ke Kalau makanan kecil itu lebih kalau orang mesen aja. Kalau misalnya tapi masih ada gitu. masih kalau misalnya ada orang mau mesen, kita buatin mau berapa kotak. Itu masak sendiri. Alhamdulillah masak sendiri. Nah, ini kan yang kita ini kan ngomong juga masalah inflasi ya. Inflasi ini ada hubungan dengan harga-harga barang. Iya betul. Bener gak? Mak ini lagi normal gak barang-barang? Kalau dibilang normal tidak juga sih Cek. Soalnya kayak suka gula, suka minyak, itu kan suka berubah-ubah. Iya. Jadi kadang bingung juga mau ngimbangin kalau misalnya dikecilin kasihan sama konsumen. Kalau misalnya digedein nggak ada untungnya. Tahu lah dewek kamu denger. Iya, dari situ kadang kita susahnya. Jadi kalau misalnya kita kotakan, kita ambil itu misalnya isi 3 5.000 atau isi 3 6.000 kayak gitu ngakalinnya Cek. Oh, jadi ngurangi ukuran bukan mengurangi jumlah ya. Enggak, kita istilahnya tuh hitung per kotak. Jadi bukan hitung per satu.
Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya dia hitung satu kan 3.000 dalam Ya. satu kotak. Jadi kita gimana kan belum kotaknya. Jadi kita hitung satu kotak 6.000 isi 3. Oke. Gitu. Ya. Jadi masih agak seimbang. Tapi bahan-bahannya ready ya, siap ya. Maksudnya dalam arti kata Alhamdulillah tidak pernah kejadian susah nyari Enggak, alhamdulillah. rempah-rempah atau Alhamdulillah. cabai ya Bu. Sekarang udah siap ya. Alhamdulillah siap. Iya. Tapi ada nggak kemungkinan seperti rekanan ibu-ibu yang punya tanah lahan yang bertanam-tanam di sekitar Palembang nih? Kalau itu nggak ada sih Cek, kita semua dari pasar Pasar ya. langsung. Oke, ya. Kalau Mbak Fe, mungkin ada keinginan nggak kira-kira untuk mengajak petani Kota Palembang lah, ya. Siapa tahu dah, Karena Mbak Fe ini semuanya dijual. Iya lah. Semua jadi cuan. Iya, semua jadi cuan. Ya, Cara pengangguran lah. Iya, tapi kita setuju kan kalau misalnya lahan kosong kita isi dengan tanaman, Ya, dengan isi ikan tadi kan. Makanya kok di ujungnya udah cek Dora tadi bahwa ikannya dari mana? Apa kemancing dewek, apa pelihara dewek? Iya. Nah sekarang juga pemerintah juga lagi menggerakkan bahwa kita biar dekat inflasi tadi dengan cara mengolah pekarangan. Iya betul. Nah, di tetangga CP ada nggak kira-kira cek itu? Atau mungkin menjadi rekanan kalau misalnya ada buat tempe atau apa? Justru kepengen kebenaran di rumah kan ada lahan kosong ya waduh. Justru kepengen sekarang ini kayak mana caranya di rumah tuh ada resto, di situ ada tempat kolam pemancingan, seru kan? Iya. Jadi Gitu. cita-citanya pengen punya tempat makan yang ada nature alamnya ya, atau bisa tempat mancingan tadi. Iya. Oh gitu. Terus Betul. Pengen jadi kalau ada yang mau pesan ikan gurami tinggal di apa? Pancing. Pancing. Kalau kelamaan mancingnya Cek, jadi diserok aja. iya. Pantas lah Bahasa ada Palembangnya dicedok. jadok. Pantas lah ada yang makan sepuasnya 10.000 ya. Lauknya bisa milih. Disuruh nunggu, rupanya kawan sikok mancing. Lamo. Kebenaran tetangga sebelah juga ada kolam PMPH nih. Nah, Kan ada kolam renang sambil iya. makan pempek. Nah, kalau dapur Bafai pengennya sambil mancing sambil makan ikan bakar. Jadi tinggal sudah mancing bakar sendiri gitu. Iya. Itu yang menjadi ide yang luar biasa. Oke lah kalau itu kita break doken ya. Kita dengar ke lagu, ada karya cipta dari Mbak Fe. Mbak Fe nama lengkapnya siapa Mbak? Faila Ulfa Hidayati. Oh, cakep namanya nih. Kita dendang ke lagu yang dinyanyikan oleh anak sendiri ya. Iya, ciptaan Bafai Bujang Lugu. Oke. Oh iya dek cantik nialah, oh iya dek belaga nialah, adek balik kemana lihat, kakak antar jangan sungkan.
Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulur pendengar di mana pun berada. Obrolan Sriwijaya Siang UMKM kita tapi ada hubungan dengan inflasi. Dengan tema kita mengatasi inflasi dengan giat UMKM. Dan bersama narasumber kita ada Mbak Pei, owner dapur Mbak Pei, dan rekannya ada Mbak Sinta. Atau sering disebut dengan Mama Angel. Berapa anak kita, Pak? 3. Yang Angel nomor 1? Iya. Oke. Lanjut ini kita nanya ke Mbak Sinta. Ya, Mbak Sinta sendiri mungkin ada juga lah keinginan untuk meluaskan usaha ya. Betul. Selain makanan ke ayam geprek tadi, mungkin kalau Mbak P ini kan ada yang namanya make up artist. Nah kalau Mama Angel apa selain itu? Ada keinginannya? Kalau aku tuh keinginannya ya selain itu ada tempat yang lebih besar. Ya. Misalnya kan kayak resto yang nyaman lah Punya buat yang sendiri. makan, iya punya sendiri. Karena kan selama ini kan kecil, Yeah. jadi pengennya tuh tempat sendiri cuma gede. Jadi orang tuh nyaman kayak gitu, lebih Yeah. nyaman aja kan kalau makan. Tempat usahanya di mana sekarang? Kalau sekarang usahanya tuh di depan rumah, Depan rumah. Iya. Di wilayahnya? di Kertapati. Oh dekat kami tuh. Tawati seberang Gulu atau Tawati? Kertapati sebelum Simpang 4 Musi 2 itu, Cek. Musi. Depot Pertamina besar. Oh ya gak mampir ke sana kayak. Boleh mampir di warung Mama Angel. Itu warung nih atau memang hanya rumah biasa? Warung juga Warung. ada. Bukan cuma sekedar online ya atau pesanan ya? Bukan, emang ada warung juga. Warung, Selain itu kan ada juga jual kopi, jual Oh mie. iya pernah kelewat situ ya. Iya, sarapan pagi juga. Iya, depan pom bensin ya? Kalau dari kota sudah lewat pom bensin. Sudah Pom bensin dulu baru tempat kita. Oke, ya. Oke, kalau Mbak P sendiri ini bentuknya order atau pesanan ya, atau ada tempat juga berjualan? Kalau kemarin sempat ada tempat tuh adalah ya cuman kayak pindah-pindah gitu kan. Kadang ada di di depan Opi Mall itu kayak kayak lapak gitu. Ada kayak kontainer ya pindah-pindah jadi nggak nomaden. Jadi sekarang kebenaran di rumah aja jadi buka tempat makan kecil-kecilan aja gitu ada. Oke, kecil-kecilan tapi kan menjadi usaha besar ya. Panjang Cek. Usaha Besti ini buka usahanya. Ceritanya? Iya, panjang. Ya, ceritain apa ya? Memang Penuh pengorbanan. iya, Sinta juga tahu mungkin ya. Tapi pendengar kan nggak tahu gimana ceritanya. Bisa dikeluh kesahkan, dicurhatkan atau mungkin menjadi pengalaman ya. Iya, betul. Boleh gimana Pe? Jangan pakai nangis. Awalnya gimana? Iya, awalnya kan dari lapak kecil-kecilan lah adalah. Ya sebenarnya kan bukan cuma di kuliner tapi makeup artist juga kan. Ya. Ya karena orangnya nggak fokus gitu adalah. Jadi Bukan yang awalnya makeup artist atau kuliner? awalnya makeup artist dulu. Karena corona nggak ada yang pokoknya kan yang Coba nikah kan makan. nggak ada. Oh iya, coba Stop makanan. yang pernikahan udah di cancel banyak kan kemarin kan. Jadi sempat mikir ya ampun bisnis apa sih yang dibutuhkan sekarang pas zaman covid gitu kan. Selain makanan, oh ya berarti orang nggak butuh makan gitu kan. Kalau pakaian orang masih mikir mau yang penting isi perut dulu sekarang. Jadi makanya di situ difokusin makanan dari mulai jual online, terus jual minuman-minuman di pinggiran gitu adalah. Dari bulan puasa gitu kan. Iya. Pakai meja kecil ya? Buka pickup mobil gitu. Oh mobil ya. Bagasi mobil kan gitu. Jadi ya perjuangannya kita Panjang perjuangan. Sama Sinta juga berdua. sama Sinta kami. Kami berjuang dari nol. Pokoknya
dari Dari tempat A ke tempat dari kayak gini Cak, dari misalnya diusir orang di sini pindah ke sini diusir lagi pindah lagi. Tapi sekarang kan sudah mulai banyak mengenal kan. alhamdulillah. Minimal di sekitar kita atau orang yang lewat bahwa sudah ada namanya dapurnya Mama Angel atau warungnya Mama Angel, ada juga dapur Mbak P. Nah, sekarang konsumennya udah bukan cuma online bay, datang ya. Iya betul, dari jauh-jauh mereka udah. Kalau Kalau udah kenal rasa pasti digari orang gitu. Mbak P sendiri mana rumahnya? Di Jakabaring. Kenapa dia memilih dapur namanya? Kenapa nggak pakai warung makan gitu kayak si Sinta kan warung makan gitu, atau warung? Kalau pakai nama dapur, identiknya kayaknya hanya sekedar aja ya. Kalau dapur universal sih, Pak Dola. Jadi kan bisa jual apa aja kan, dari minuman, dari pempek. Jadi dapur tuh universal lah pokoknya kayak itu. Serasa makan di dapur lah ya. Ada kalau di Jogja tuh kan kayak gudeg ya, gudeg dapur. Ternyata memang ngambil di dapur. Dapur. Oh gitu ya. Iya. Jadi lokasinya di mana kalau berjualan biasanya? Lokasinya di Dekra Nasda, Jakabaring, deket apa sih yang dulu Taman Pelangi, masuk ke dalam rumah adat. Tempat kita syuting kemarin. Pokoknya di belakang itu kompleknya. Oh gitu ya. Tapi di rumah sendiri buka juga usaha itu? Iya. Atau hanya sekedar tempat buat? Di rumah sendiri sih itu. Oke. Banyak karyawannya? Baru Dua orang yang masak, yang bantu ya? Iya. Oke. Kalau menurut P sendiri untuk usaha kuliner ini masih ada peluang nggak untuk kita mengembangkan UMKM ini? Pokoknya bisnis yang nggak akan bakal mati itu bisnis kuliner gitu. Tapi kan ada kuliner yang khusus ya. Iya. Kayak yang sering dicari ini mungkin bakso ya. Iya betul. Makanan Palembang pempek model tadi ya. Tapi ini kan ada ayam geprek yang sudah banyak. Iya. Terus Mbak Pi yang menawarkan mungkin hal-hal baru. Iya. Kayak bandeng. Bandeng jarang di Palembang ya. Belum. Iya. Kita kalau mau bandeng mungkin kita lari ke Semarang Iya. atau Bandeng ke Lampung. Presto, iya, betul. Iya. Iya betul. Tapi ini ada bandeng khas yang bukan khas sih, yang dimasak di Palembang oleh dapur Mbak P. Ini luar biasa sekali. Jadi kalau orang pengen kangen ke kampung halamannya mau makan bandeng tadi kan, mungkin ya walaupun rasanya beda ya, tapi kan mungkin tercukupi lah ya. Iya betul. Ini keren Yang nih. penting itu tadi yang penting inovatif, yang Nah. mudah diingat orang itu, unik gitu, yang nggak ada di pasaran. Terus Ini baru. resep nenek moyang sebenarnya cuma diangkat lagi gitu. Tidak, maksudnya baru mulai usaha bandeng atau udah lama? Udah lama. Bermain bandeng? Iya udah lama sebenarnya, udahlah dari zaman nenek gitu kan, sampai ke ibu, sekarang ke cucu gitu. Resep rahasia nih. Iya Turun betul. menurun. Kebetulan kita orang Padang, Oh, jadi iya. orang Padang kan bumbunya banyak. Iya benar, itu yang menjadi Iya. selera nambah makan kan. Gitu. Rendang gitu kan, bukan ini aja sebenarnya, cuman sekarang difokusin ke Bandung ini. Lagi kepengen makan bandeng nih. Iya. Kan udah disiapin. Oh, pengen display. Oke. Dan yang pengen merasakan bandeng ya mungkin selain dengan dapur Mbak Pi mungkin bisa datang ke pasar ya, memasak bandeng. Tapi kalau pengen ada hal spesial mungkin langsung ke dapur Mbak Pi ya. Oke. Iya. Oke, kalau nantinya ke depannya ya, apalagi ya menu-menu yang akan ditawarkan? ada kemungkinan. Ya sekarang menunya apa aja sih yang ada di dapur Mbak Pi? Selain ada bandeng sama banyak udah, ada sate, ada pempek. Pempeknya juga yang pempek yang nggak di pasaran gitu. Apa Misalnya tuh? ada pempek jumputan. Wih, warna-warni tuh. Iya, pempek warna-warni. Kayak apa ya, ibaratnya tuh motif-motif batik, motif-motif jumputan tuh pempeknya gitu. Jadi memang benar-benar dapur Mbak Fai ini yang unik-unik gitu, yang dijual nggak ada di pasaran gitu. Yang bisa dikatakan inovasi. Inovasi. Ini inovasi nih penting ya. Inovasi Kalau tadi hunting. benar, Mbak Sinta sendiri inovasinya apa? Inovasinya tuh ya harus lebih maju lah Iya. dari yang sekarang pokoknya. Iya. Kalau mau di pinggir jalan nggak susah Iya. maju ya. Karena sudah habis jalan. Udah
mentok. Oh iya, Makanya warungnya. kan mau cari tempat baru biar dia jadi motivasi baru. Maksudnya maju usahanya. Kalau Iya, tempatnya sih lama enggak apa-apa. Iya. Kalau tempatnya yang maju, Iya. Pol PP nyamper. Iya. Nggak boleh kan oleh Iya, petugas kan, petugas iya, kan yang karena nganggu jalan, iya. Oke lah, harapan ke depan, mungkin dari Sinta dulu sekalian, harapan ke depan untuk usahanya. Harapan kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih berkembang lagi. Amin. Terus pokoknya intinya bisa lebih maju lagi lah. Oke, Bisa ke depan. oke, sukses ya, amin. Lanjut Mbak Pi, harapannya? Harapannya semoga dapur Mbak Fai makin apa ya, bisa go nasional juga Wow. gitu. Bisa ya lebih banyak peluang apa pangsa pasarnya itu Amin. punya cabang di mana-mana. Amin. Nah, itu yang menjadi tujuan cabang di mana-mana. Bisa franchise juga nih. Franchise. Ya franchise, apa dia? Franchise. Ya? Princess. Princess Putri. Ya. Makasih ya sudah ngobrol-ngobrol di kesempatan obrolan UMKM. Semoga kita bisa bersua kembali nanti. Kita ulik lagi yang tentang selera apa makanan kuliner yang ada di Mbak berdua ya. Iya, Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dulu galau-galau kita sudah ngobrol bareng bersama dua narasumber kita yang orang-orang yang luar biasa yang memulai usaha dengan yang hal kecil dan mereka sekarang menikmatinya sekarang karena sudah banyak dikenal usahanya dan punya inovasi-inovasi yang luar biasa yang tentunya bisa kita ambil inspirasinya. Dengan tema kita mengatasi inflasi dengan giat UMKM bersama Mbak P, owner dapur Mbak P dan juga ada Sinta dari warungnya Angel, Mama Angel ya. Dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Ya, dulu kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palembang. Sebelum
masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali, ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, ingat 5 perkara. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa untuk menyaksikan siaran langsung debat publik ketiga calon wali kota dan wakil wali kota Palembang di tahun 2024 ini. Jadi ini pendengar diselenggarakan oleh KPU Kota Palembang pada hari ini di Ballroom Hotel Novotel Palembang. Mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan dan mendengarkan langsung pemaparan visi dan misi para kandidat di RRI Palembang Pro 1 92,4 FM, RRI Digital dan YouTube RRI Palembang Official. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti.
92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية